Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan menjelaskan hukum 3 Newton. Nah, untuk sebelumnya, hukum 3 Newton adalah hukum yang pertama kali dicetuskan oleh Sir Isaac Newton atau lebih dikenal dengan hubungan gaya aksi reaksi. Bunyi hukum 3 Newton adalah sebagai berikut, bahwa gaya yang diberikan oleh suatu benda ke benda lain, maka benda lain tersebut akan memberi gaya tekanan yang sama besar dan arahnya berlawanan. Kemudian, sesuai demonstrasi yang sudah saya ilustrasikan pada pembukaan yang lalu, maka dapat kita ketahui bahwa saat kita memukulkan sebuah palu kepada paku, maka akan terjadi penolakan. Bagaimana indikasi dari penolakan tersebut? Saat palu seolah-olah memantul. Ya, betul sekali. Saat seolah-olah palu ini memantul, maka terjadi sebuah gaya reaksi yang ditimbulkan oleh paku terhadap palu. Kemudian bagaimana saat indikasi terjadinya penolakan saat palu ini dipukulkan ke paku. Nah, palu ini berfungsi sebagai gaya aksi. Nah, gaya reaksi tadi adalah saat si paku ini dipukulkan, kemudian muncul perlawanan atau penolakan. Nah, kemudian saat palu ini dipukulkan lebih keras, apa yang terjadi tadi? Lebih keras. Ya, lebih keras. Nah, ini indikasi bahwa gaya aksi yang diberikan oleh palu itu akan mendapatkan penolakan yang sama besar oleh si paku tersebut. Kemudian bagaimana arah perlawanannya? Berlawanan. Ya, berlawanan ya. Kemudian dari indikasi tersebut adalah salah satu indikasi paku dan palu tersebut adalah indikasi dari hukum 3 Newton, salah satu penerapannya di kehidupan sehari-hari. Kemudian kita akan menjumpai adanya gaya reaksi dan aksi. Gaya aksi itu diberikan oleh si palu tersebut, kemudian gaya reaksi itu diberikan si paku terhadap palu. Bagaimana arahnya? Berlawanan. Nah, berlawanan tersebut adalah salah satu indikasi bahwa gaya reaksi yang ditimbulkan oleh gaya aksi itu akan berbanding terbalik. Nah, berbanding lurus, besarnya sama tetapi arahnya berlawanan, sehingga kita beri simbol negatif. Nah, kita bisa dituliskan bahwa F ini adalah gaya, F aksi sama dengan minus F reaksi. Nah, ini adalah indikasi bahwa gaya yang diberikan oleh suatu benda akan sama dengan gaya penolakannya akan sama dengan gaya yang diberikan benda. Namun, tandanya negatif karena arahnya berlawanan. Nah, kemudian syarat-syarat terjadinya hukum 3 Newton itu adalah, yang pertama adalah besarnya sama. Kemudian yang kedua, bekerja pada benda yang berbeda. Kemudian yang ketiga, arahnya berlawanan. Kemudian jika salah satu benda itu hilang, gaya yang diberikan benda itu hilang, maka pasangannya juga akan hilang. Itu tadi adalah materi yang sudah saya sampaikan terkait hukum 3 Newton. Sekarang untuk itu siapa yang bisa menyebutkan syarat-syarat terjadinya hukum 3 Newton? Besarnya sama. Ya, silahkan acungkan jari terlebih dahulu. Ya, silahkan. Besarnya sama. Ya. Arahnya berlawanan. Ya. Bekerja pada benda yang berbeda. Ya, akan saya kompliti ya. Terus yang keempat itu adalah jika benda itu harus memberikan gaya pada benda lain. Jika benda
gaya yang diberikan benda itu salah satunya hilang, maka pasangannya juga akan hilang. Kemudian bagaimana hukum 3 Newton itu? Iya, silahkan. Gaya aksi sebanding dengan gaya reaksi, tetapi arahnya berlawanan. Ya, betul sekali. Itu adalah salah satu hukum 3 Newton yang ada di kehidupan sehari-hari. Nah, untuk aplikasinya sendiri itu bisa kita jumpai pada saat kita di jalan. Misalnya pada roda di mobil. Nah, itu kan arah putarannya itu ke belakang ya. Tapi lajunya itu ke depan. Nah, itu salah satu penerapan dari hukum 3 Newton. Terus kita memukul paku itu juga penerapan hukum 3 Newton. Ya, mungkin untuk memantapkan silahkan kerjakan PR-nya di halaman 78. Mungkin dari saya cukup. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Bila itu taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.